Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Sapa Gembala ingin menyapa kita hari ini melalui surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-14. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Ketahuilah, saudara-saudara, surga merupakan tempat yang Allah persiapkan bagi keluarganya. Ketika Allah memulai menciptakan bumi ini, Dia juga memulai penciptaan di surga. Mengapa demikian? Karena Dia tahu ketika manusia di dalam dunia ini adanya ketidaktaatan, ketidaksetiaan kepada penciptanya. Oleh sebab itu, di dalam dunia ini bukanlah akhir dari suatu kehidupan. Ini adalah satu kabar baik, bukan? Karena tentu Anda tidak ingin tinggal di dalam dunia ini yang tidak sempurna selamanya. Saudara pasti mau tinggal kepada tempat yang sempurna, yang nilainya kekal, yaitu di surga bersama dengan keluarga-keluarga Allah yang lainnya. Rencana Allah akan kekal merupakan ekspresi kasihnya yang luar biasa. Kita mencatat tentang bagaimana Allah menciptakan seluruh alam semesta dan Ia menginginkan sebuah keluarga yang tinggal bersamanya selama-lamanya. Bukan hanya itu saja, tapi Dia mau ada satu tempat yang sungguh-sungguh antara Dia bersama dengan ciptaannya untuk dapat mengekspresikan kasihnya kepada kepada ciptaannya yang adalah seturut dengan rupa gambarannya. Dan kita bisa hidup bersama-sama dengan selamanya. Di dalam surat Paulus, yaitu di dalam Efesus pasal pertama ayat yang kelima mengatakan demikian. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Ada satu kata untuk keluarga, yaitu gereja. Satu-satunya di dalam dunia ini yang akan bertahan selamanya ialah gereja. Orang yang telah memilih untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Orang yang sudah mengambil keputusan untuk hidup bermakna dengan satu kualitas yang kekal. Dia akan mendapat bagian di dalam keluarganya Allah, yaitu adalah gereja. Biarlah kita tetap beriman di dalam ketaatannya. Jangan kita tidak taat. Jangan kita terjerumus dan membuat celah jatuh di dalam dosa. Seperti Alkitab mengatakan, untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat dicemarkan, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Karena Anda diciptakan untuk hidup selamanya bersama dengan Dia di surga. Bagi ketika saudara mengambil keputusan dan memilih nilai yang kekal di dalam kasih karunia yang Dia curahkan kepada kita. Biar kita mendapat bagian yang kekal bersama-sama dengan Dia. Ketika Anda menjadikan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup di dalamnya, berarti Anda sepakat menerima warisan yang kekal yang
berikan, dianugerahkan Yesus Kristus. Dan rumah saudara bukan di sini, bukan di sini, di dalam dunia ini, tapi di sana, di surga yang mulia. Warisan itu tidak akan pernah bisa diambil dari Anda. Itulah anugerah dan dari Allah yang luar biasa yang dipercayakan kepada anugerah yang berkelimpahan. Ia tidak hanya mengubah Anda dan menghabiskan kekekalan, tetapi bagaimana Anda menjalani hidup sekarang ini supaya satu hari kelak dengan hidup yang bermakna kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Ibrani 13 ayat yang ke-14 berkata, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Mari saudara, ini adalah kesempatan untuk memaknai hidup kita ini baik-baik. Jangan melakukan satu kejahatan. Jangan membuka celah kepada kejahatan. Tapi tutup dan kita melangkah, membuka mata hati kita kepada hidup yang bermakna di dalam Tuhan. Disitulah kasih karunia Tuhan curahkan. Supaya kita satu hari kelak memperoleh kota yang indah, yang tidak seindah di dalam dunia ini. Begitu Anda menjalani bagian dari keluarga Allah, akan ada jauh lebih banyak hal kehidupan ketimbang hanya sekedar tinggal dan memenuhi bumi. Anda menyadari bahwa dunia ini sebenarnya bukan rumah Anda. Anda hanya menumpang lewat saja. Dan rumah kita ada di surga yang kekal. Tuhan berkati kita, tetap semangat. Mari kita beri hidup bagi Tuhan. Amin.